bertemu lagi di channel ini ya teman-teman. Di pagi hari ini, tepatnya kita saat ini ingin mentutorialkan cara pemasangan voltmeter pada NMAX Old ini kebetulan. Nah, kalau gua sendiri memasang voltmeter karena gua di sini udah pakai pasang double Pro-G, dimana kadang ketika kita atau gua menghidupkan kedua-duanya, si Pro-G-nya dia suka muncul kode 46 atau sistem pengisian atau kelistrikan yang agak sedikit bermasalah. Nah, untuk itu gua kepengen memantau voltase dari voltmeter tersebut supaya kita tahu kenapa kode 46-nya muncul atau keluar. Oke. Nah, itu pemasangannya juga sebenarnya cukup mudah ya, teman-teman. Nah, untuk kabel si voltmeternya itu sendiri ada dua, terdiri dari min dan negatif, yang merah positif, yang hitam negatif. Nah, ini gue udah sambung panjangin. Nah, kalau untuk NMAX Old kita bisa taruh di bagian dashboard sebelah kanan. Kita tinggal ukur lebar dari si voltmeter. Untuk selanjutnya kita coak seperti ini. Nah, ini gue udah coak, tidak gue videoin. Nah, ini kita ukur. Ini kalau gue ukur dia panjangnya 3,3 mili sama lebarnya 2,2 mili. Kita tinggal garis di sini lalu kita coak pakai si cutter. Oke. Nah, untuk menyambungnya nanti untuk yang positifnya kita akan sambung ke output kunci kontak, dan yang negatifnya langsung ke ground aja. Oke. Nah, ini gua akan masukin dan sambung dulu ya teman-teman. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Ini untuk si voltmeternya udah terpasang nih ya. Nah, ini cukup presisi dan kelihatan rapi. Lalu gua akan tunjukin juga kedua kabelnya. Nah, ini kedua kabel yang dari voltmeter. Untuk yang positifnya kita sambungkan ke output kunci kontak. Nah, ini kunci kontak ada dua kabel ya teman-teman. Ada yang merah sama ada yang coklat. Nah, yang merah ini adalah arus positif standby 12 volt yang masuk ke kunci kontak. Nah, ketika kunci kontak di-on-kan, maka dia akan di warna coklat akan muncul arus 12 volt. Maka kita sambungkan ke warna coklat untuk kabel yang positifnya. Oke, terus untuk yang negatifnya kita bisa sambungin ke negatif atau ke bodi. Nah, ini kebetulan gue di sini punya negatif, jadi gua sambungin ke sini. Oke. Nah, ini untuk hasilnya kita bisa tes dan coba hidupkan. Oke, nah ini si voltmeternya udah hidup ya teman-teman. Oke, terlihat dia 12,9. Nah, ini motornya akan coba kita hidupkan. Oke, nah ini dia 13,7, 13,8. Ini dalam kondisi lampunya mati. Nah, ini lampu Pro-G-nya akan coba kita hidupkan. Oke, nah ini kita sudah hidupkan lampu Pro-G-nya 1. Dia menjadi 13,6. Nah, ini kita akan coba hidupkan Pro-G-nya 2. Nah, voltasenya masih di 13,6 juga. Oke. Nah, ini pada saat kita dim atau hidupkan lampu jauh, dia turunnya cukup jauh menjadi 12,7. Oke. Nah, ini tapi sepertinya dia tidak akurat ya teman-teman. Ini menurut gua voltmeternya cukup jelek dan tidak bagus. Hasilnya tidak akurat. Nah, ini dia bisa sampai 15,8. Padahal biasanya dia harusnya di bawah 15. Oke, nah ini mungkin nanti akan kita ganti dengan voltmeter yang baru karena hasilnya tidak akurat ya teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa akan tes juga
menggunakan ini avometer. Kita akan tes dan lihat. Oh iya, ini ternyata dia voltasenya terlalu tinggi ya teman-teman, sehingga dia muncul kode 46 atau voltasenya terlalu over. Oke. Nah, ini sepertinya si kiproknya bermasalah, karena kalau kita cek menggunakan si avometer ternyata hasilnya memang akurat. Nah, ini di avometer 17,23 dan yang di depan tuh 17 juga. Sekarang udah 14, dia naik turun tidak stabil. Kemungkinan kayaknya memang ada kerusakan nih di bagian kiprok. Oke, nah demikian tutorial untuk cara pemasangan voltmeternya di NMAX. Nah, ini kurang lebih untuk si voltmeternya, mungkin nanti kita akan coba cari yang lebih akurat. Nah, jika ada pertanyaan dan dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Dan mohon di like, di komen, dan juga di subscribe, dan terakhir dibagikan ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.